Proses kreatif seniman muncul karena adanya obsesi dari seniman yang kreatif. Kemampuan obsesi tersebut muncul dalam diri individu seniman tanpa disadari. Seniman yang kreatif akan selalu berusaha memikirkan ide yang sikapnya baru, pandangannya baru, konsepnya baru, dan tidak pernah puas dengan yang ada. Berdasarkan kondisi itulah, seorang seniman yang kreatif akan selalu gelisah dengan keadaan, tidak nyaman dan tidak senang dengan apa yang sudah ada. Seniman kreatif akan selalu berusaha mencari kesesuaian dan ketenangan berdasarkan kepuasan batinnya. Apabila kepuasan batin itu tidak tercapai, maka seniman kreatif akan terus mencari-cari ide terbaru. Proses kreatif melahirkan ide baru dimulai dari proses berpikir, perasaan berimajinasi. Berpikir kreatif berarti berjerih payah memproses untuk memahami ide atau konsep yang baru. Sehingga berpikir kreatif dapat digolongkan kepada tingkatan berpikir yang paling tinggi. Karena itu, tidak ada pemikiran yang lebih tinggi nilainya selain pemikiran sesuatu yang baru. Menurut Bronowski, dalam Creativity, bahwa pencapaian manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu creation, invention, dan discovery. Creation atau kreativitas adalah pencapaian dalam dunia seni, sedangkan invention dan discovery dalam dunia pengetahuan. Dalam pandangan Buddhidharma, di antara ketiga pencapaian tersebut, yang paling murni adalah kreativitas. Berbeda dengan invention dan discovery, kreativitas bersifat personal. Misalnya, betapa tidak terbayangkan bila Sophocles meninggal dunia sebelum dia sempat menulis Oedipus. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat menulis Oedipus seperti yang ditulis oleh seorang pengarang Yunani ini. Oedipus yang ditulis oleh orang lain pasti akan mempunyai corak yang berbeda dengan Sophocles. Karena itulah, kreativitas mempunyai sifat yang sangat personal yang tidak dapat diganti oleh orang lain. Meskipun invention dan discovery menurut intelijensia yang tinggi, kedua pencapaian tersebut bukanlah personal. Andai kata karena salah satu dan lain hal, Graham Bell tidak menemukan telepon, maka pada suatu saat pasti ada orang lain yang menemukannya. Unsur-unsur telepon sudah ada sebelumnya, dan yang diperlukan hanyalah seorang yang menemukan unsur-unsur yang sebetulnya sudah ada ini. Discovery juga mirip. Benua Amerika sudah ada jauh sebelum Columbus. Andai kata Columbus tidak menemukan Amerika, pada suatu saat
pasti akan ada orang lain yang menemukannya. Karena itulah, baik invention maupun discovery bukan personal. Dan intelijensia yang diperlukan sudah berbeda dengan intelijensia dalam kreativitas. Dengan demikian, nilai-nilai personal adalah pencapaian tertinggi dari suatu kinerja berkarya sastra. Keefektifan yang berhasil dicapai oleh seorang pengarang, bahkan calon pengarang, diawali dari menemukan nilai-nilai personal yang telah ada dalam dirinya. Meskipun hal ini tanpa didukung adanya nilai bakat maupun darah seni dari keturunan pengarang-pengarang itu. Selanjutnya, dalam proses menghasilkan puisi yang baik dan bermutu, penulis harus mampu menyisihkan keberagaman seni kepenulisan masing-masing pendahulunya. Mereka yang telah memiliki nilai personal secara kreatif itu harus mampu dijadikan model pembanding, bukan justru sebagai model apresian, model pelakat. Selanjutnya, pengepung pengarang-pengarang muda terus berada dalam lingkaran-lingkaran nilai yang telah ada diciptakan oleh pendahulu mereka. Lebih lanjut, menurut Budi Dharma, membentuk nilai dan mewariskan nilai merupakan dua hal berbeda. Nilai yang dimaksud di sini adalah nilai sastra. Nilai kreatif berupa hasil wawasan seorang pengarang puisi. Membentuk nilai merupakan hal yang tidak mudah dan perlu intensitas lebih. Bila dibandingkan dengan mewariskan nilai, maka kegiatan berkarya hanya berhasil pada sisi apresiasi, penghargaan terhadap pekerjaan-pekerjaan nilai yang sudah ada. Puisi-puisi Muhammad Iqbal merupakan legenda yang tak akan pernah habis dibicarakan karena kreativitas dan nilai-nilai personalnya. Muhammad Iqbal, sosok fenomenal abad 21, telah meninggalkan banyak sekali catatan pemikirannya. Siapa yang tak mengangkat topi kepadanya? Nama besar dari keluarga kecil, banyak menorehkan tinta emas, dan perjuangannya menindas ketidakadilan, melawan kekuatan penjajah, menghabisi tipu daya kapitalis, menghiasi hari-hari dengan alunan kata puitis. Semuanya merupakan ciri dari sosok Iqbal. Dikatakan bahwa Iqbal merupakan sosok yang belum tergantikan saat ini. Gelar sebagai Sir telah sederet penghargaan erat dengannya. Bahkan beliau juga disebut sebagai tokoh yang serba bisa, mulai dari pemikir, sufi, penyair, sampai seorang yang cukup agamis. Ini dikarenakan catatan hari-harinya penuh dengan guncangan, peristiwa, dan makna. Sejarah tidak bisa melupakan akan jasa dan pengabdiannya terhadap dunia dan membuka cakrawala pemikiran, membebaskan diri dari penindasan, sekalipun banyak sekali aliran pemikiran belakangan ini. Akan tetapi, semangat pemikiran Iqbal masih up to date. Terlihat betapa seorang pemikir ini begitu menghalangi kekuatan Barat
yang berlatar belakang kapitalis yang masih menguasai dunia sampai saat ini. Sistem demokrasi yang dilancarkan oleh Barat masih harus banyak sekali koreksian. Kau ciptakan malam, dan aku yang membuat pelita. Kau menciptakan tanah liat, dan aku yang membuat piala. Kau menciptakan Sahara, gunung-gunung, dan belantara. Aku yang membuat kebun anggur, taman-taman, dan padang tanaman. Akulah yang telah mengubah batu menjadi cermin. Akulah yang telah mengubah racun menjadi obat penawar. Betapa kuat Muhammad Iqbal menorehkan dalam puisinya itu proses kreatif seorang seniman, nilai-nilai personal, pencapaian tertinggi dari suatu kinerja berkarya sastra, kedirian, kesenimanan dalam hal menciptakan satu kondisi seni, menciptakan suatu kondisi budaya. Seorang seniman, sebagaimana manusia pada umumnya, menghadapi kenyataan, kondisi, realita, situasi, dan lain-lain, serta interaksi di antara kedirian itu dengan kenyataan menelurkan suatu karya kreatif bersifat personal. Muhammad Iqbal juga berseru, "The ultimate end of all human activity is life, glorious, powerful, exuberant." Makna utama dari semua kegiatan manusia adalah hidup itu sendiri. Hidup yang cemerlang, penuh daya, bergairah, cerah merangsang. Kiranya tidak akan melenceng jika dikatakan bahwa kegiatan seni dan semua manifestasi budaya mempunyai arah, sebagaimana yang disebut hidup yang cemerlang, cerah, penuh gairah dan daya, hidup dengan membangun angkasa yang cerah. Perlu dikemukakan di sini ucapan yang John F. Kennedy, "Power tend to corrupt and art purifies." Kekuatan cenderung untuk mengkorup dan seni menjernihkan atau memurnikan. Dalam hal merenungkan kembali apa yang telah lampau dan membayangkan arah yang akan datang, kiranya perlu masalah kerap itu diberi kejelasan. Sering masalah populer disebut korupsi selalu dihubungkan dengan uang. Pada dasarnya, arti yang terkandung di dalamnya yakni pembusukan nilai-nilai budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain-lain. Pembusukan nilai-nilai ini memanifestasikan diri dalam berbagai tindak dan peristiwa manusia. Segalanya digerogoti oleh laparnya. Semua akan tergunduli, akan ada erosi. Erosi nilai-nilai berarti erosi budaya, termasuk di dalamnya erosi harga diri, erosi martabat manusia dan kemanusiaan. Jika itu terjadi, wajarlah
segala kemuraman, segala pesimisme, dan apatis. Perkenankanlah juga saya meminjam puisi Fire and Ice, salah satu puisi Robert Frost yang paling populer, diterbitkan pada bulan Desember 1920 di Harper's Magazine pada tahun 1923 dan memenangkan hadiah Pulitzer dalam buku berjudul New Hampshire. Puisi ini mempunyai isi tentang akhir dunia. Api dan es. Sebagian berkata, dunia akan binasa dalam bara api. Sebagian berkata, dalam beku es. Dari hasrat yang telah kuresapi, aku setia pada mereka yang memilih api. Tapi, jika aku harus musnah 2 kali, kurasa aku cukup paham perihal benci untuk berujar bahwa daya penghancur es juga sama dahsyatnya dan akan sanggup. Intinya, ada 2 kubu yang beropini tentang kiamat atau kehancuran dunia. Ada yang berpendapat bahwa dunia akan berakhir dalam bara api. Dan ada yang bilang dunia akan berakhir dalam es. Namun, setelah Robert Frost timbang-timbang, rasa-rasanya dia memilih opsi pertama. Bila ternyata ada kesempatan kedua, pasti es yang menjadi penyebabnya. Sebab es juga memiliki cukup kekuatan untuk meluluh lantakkan dunia. Fire atau api di sini memiliki makna figuratif. Di puisi ini, dia langsung memberikan makna, yakni desire. Makna harfiahnya yaitu nafsu, hasrat, atau keinginan. Mungkin juga ketamaan. Bila dipikir-pikir, benar juga. Bahkan hingga sekarang, perang yang berkecamuk, kelaparan yang terjadi di mana-mana, dan kerusakan lingkungan. Apalagi sebabnya jika bukan nafsu. Ya, nafsu untuk menguasai, nafsu untuk memiliki. Ada juga yang berpendapat sebab musababnya adalah es. Es di sini tentu bisa dipadankan dengan benci, iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Sifat-sifat seperti ini juga membuat orang gelap mata. Mungkin inilah yang dimaksud Robert Frost, dan benar juga adanya. Seni sebagai ungkapan batin manusia tidak pernah lepas dari kreativitas dan kebudayaan. Kreativitas sebagai proses mencari ide untuk menciptakan karya. Sedangkan kebudayaan sebagai ide kreatif untuk mewujudkan karya mudah diterima oleh masyarakat. Proses kreatif mencari ide baru dan menghasilkan karya yang baru akan melahirkan kebudayaan baru juga. Sehingga seni dapat membentuk budaya
melalui kreativitas para seniman. Akhirnya, dengan meminjam puisi Si Burung Merak, W.S. Rendra sebagai penutup, aku mendengar suara jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan. Ada anak burung terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Begitulah puisinya Rendra yang sangat apik dan menyentuh. Puisi tentang memuliakan kehidupan.